Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, marilah kita mulai pelajaran akidah akhlak, ya, lanjutan dari qadha dan qadar. Sebelum kita mulai, marilah kita bacakan dua Al-Fatihah. Al-Fatihah pertama untuk minta kepada Allah agar pandemi COVID-19 ini bisa berakhir, musnah dari muka bumi ini. Al-Fatihah kedua, kita minta kepada Allah agar dapat memahami pelajaran yang diberikan oleh guru-guru kalian, ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni 'ilman nafi'a warzuqni fahman. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, silakan buka halaman 32, lanjutan dari pelajaran qadha dan qadar. B. Ketentuan baik dan buruk Allah Subhanahu wa ta'ala. Warna kulitmu, kebangsaanmu, orang tuamu, dan tempat kelahiranmu adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah tidak dapat ditawar dan dihindari lagi. Semuanya di luar kesadaran dan pemikiran. Nah, inilah takdir Allah yang tetap dan sudah kita ketahui bersama. Sekarang bagaimana dengan orang yang berbuat baik dan jahat? Apakah perbuatan mereka juga termasuk takdir Allah? Nah, ini ya pertanyaannya. Apakah Allah yang menciptakan perbuatan atas manusia? Kalau begitu, layakkah orang yang berdosa karena takdir Allah mendapat siksa di neraka? Betul, ini takdir Allah juga. Nah, takdir yang satu ini belum kita ketahui dan belum kita lakukan. Bukankah kita tidak tahu apa yang akan kita kerjakan besok? Jika kita tidak tahu apa yang akan kita kerjakan besok, mengapa kita merencanakan berbuat jahat? Ya. Bukankah manusia diberi otak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berpikir? Ya. Dengan otaknya, manusia dapat memilih untuk memilih berbuat jahat. Bukankah itu lari dari takdir yang baik? Nah, tidak bisa dikatakan bahwa orang yang berbuat jahat itu karena memang ditakdirkan Allah berbuat jahat. Orang yang berbuat baik itu karena memang ditakdirkan Allah berbuat baik. Jadi manusia itu diberi kebebasan untuk memilih. Apakah ia memilih jalan takwa atau jalan menuju dosa? Allah lah yang menakdirkan manusia untuk dapat melakukan suatu perbuatan. Adapun dalam kehidupan sehari-hari, kita harus menerima kenyataan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan nasib manusia berbeda-beda. Ya. Ada yang menjadi pejabat, ada yang menjadi guru, ada yang menjadi petani, jadi pegawai, ya, atau buruh,
Tidak mungkin manusia ditakdirkan semuanya mempunyai nasib yang sama. Jika manusia semua menjadi pegawai, siapa yang akan menanam padi? Ya. Yang kita lakukan adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha dan berdoa meraih prestasi yang terbaik, sedangkan hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada qada dan qadar mempunyai pengaruh yang besar pada kehidupan seorang mukmin. Seorang mukmin ya beriman, yaitu pertama keberanian, pantang mundur, dan tidak tunduk kepada kekuatan siapapun di dunia ini. Orang yang meyakini dengan qada dan qadar ini, satu, keberanian, pantang mundur, dan tidak tunduk kepada kekuatan siapapun di dunia ini. Kedua, terbebas dari penyakit tinggi hati, sebab ia cuma mampu berusaha, sedangkan yang memberi keberhasilan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tiga, sabar dan tidak putus asa. Empat, tenang dalam mengarungi kehidupan, sebab segala sesuatu berjalan sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia Maha mengetahui sementara manusia tidak mengetahuinya. Yang kelima, semangat dalam beramal, bekerja dan bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang C, hikmahnya kita beriman kepada qada dan qadar. Hikmahnya ya. Pertama, iman kepada qada dan qadar memiliki pengaruh besar pada kehidupan seorang mukmin. Seorang muslim yang meyakini akan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala secara benar akan melahirkan hal-hal positif dalam kehidupannya. Ya, hal-hal yang baik. Dia tidak akan pernah frustasi, putus asa atas kegagalan atau harapan-harapan yang belum dia wujudkan, belum terwujud. Dia tidak berbangga diri atas kenikmatan dan karunia yang ada di genggamannya. Sabar dan syukur adalah dua senjata untuk menghadapi setiap permasalahan hidupnya. Adapun hikmah beriman kepada qada dan qadar adalah sebagai berikut. Pertama, hikmahnya nih, anak-anakku sekalian, yaitu terhindar dari segala bentuk kesyirikan. Ya. Syirik itu menyembah selain Allah, mempercayai adanya kekuatan selain Allah. Ya. Misalnya kamu ke benda atau ke sebuah pohon, nah ini pohon ini yang menyelamatkan aku, atau ke dukun, atau ke pokoknya selain Allah. Ya. Itu terhindar dari segala bentuk kesyirikan. Yang pertama, hikmahnya. Yang kedua, mampu bersikap istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Istiqomah itu lurus, pokoknya dipercaya kepada Allah. Istiqomah, tidak mencelak-mencelek, tidak pindah-pindah. Ketiga, senantiasa bersikap waspada dan hati-hati. Dari segala sesuatunya hati-hati dia. 4, sabar dalam menghadapi segala permasalahan yang dihadapi. Ya, tidak ketakutan dengan masalah-masalah yang dihadapi. 5, terhindar dari sifat putus asa. 6, tenang dalam mengarungi kehidupan, sebab segala sesuatu berjalan sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia Maha mengetahui sementara manusia tidak mengetahuinya.
7. Semangat dalam beramal, bekerja, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut di halaman 34. 34 penilaian sikap. Baik anak-anakku sekalian, sampai situ dulu untuk mengimani qada dan qadar pelajaran akidah akhlak kita kali ini. Baik, nanti kita lanjutkan di pelajaran selanjutnya ya. Nanti kita lanjutkan, sampai situ dulu anak-anak sekalian. Mudah-mudahan kalian dapat memahami pelajaran ini ya, dibaca, makanya ikuti. Nah, kenapa Bapak tidak metode ceramah? Kamu buka bukunya, nanti kamu lihat di bukunya ya di sini. Setiap kita baca, Bapak tampilkan bukunya di sini, ada ya. Baik anak-anak sekalian, sampai situ dulu pelajaran akidah akhlak kali ini. Wa akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.